Saudara, melihat kondisi-kondisi ini, maka tidak salahnya kemudian Rasul Paulus, walaupun itu ribuan tahun yang lalu dikatakan, kita juga harus berjuang. Dikatakan, berusahalah, spodasontes atau spodaso dalam apa kata kerjanya. Spodaso itu adalah sebuah usaha dengan tenaga, dengan terencana untuk melihat jauh ke depan pada satu tujuan yang sedang kita rencanakan. Usaha yang disiapkan dengan segala kalkulasi untuk bagaimana menghadapi rintangan-rintangan. Misalnya perpecahan, perselisihan pendapat dan sebagainya. Seorang yang spodaso adalah seorang yang berjuang dengan komitmen, dengan segenap tenaga. Jadi kita teringat perkataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9, 26-27 yang berkata demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Saudara, kita bergereja bukan hanya sekedar kita menikmati, duduk, diam. Yang penting saya dapat siraman firman Tuhan, just okay, pulang, sudah. Enggak, ada satu tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Menguasai seluruh tubuh kita ini supaya apa? Sesudah memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Saudara, kita duduk diam di sini bukan hanya sekedar untuk menikmati pertumbuhan rohani. Salah? Enggak. Tapi enggak cukup di situ. Kita sedang berjuang, mempersiapkan hari Minggu kumpul untuk kemudian selesai ini keluar, bertemu dengan masyarakat untuk kita kemudian memberitakan Injil. Supaya ketika kita memberitakan Injil, kita tidak ditolak. Itu tujuannya. Supaya nama Tuhan dikenal dan dimuliakan oleh jemaatnya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam konteks seperti itu, mari kita berjuang. Persatuan memang tidak mudah. Saudara, iblis mengintip di jendela-jendela gereja untuk bagaimana bisa mengacaukan, merusak kesatuan dengan segala perbedaan pendapat, ras, budaya, bahasa, ego sektoral kita, status sosial kita, ekonomi dan bla 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 yang lain. Mungkin kekuasaan lah, atas nama-nama lah dan sebagainya. Saudara, putra mantan presiden Iran di dalam sebuah konferensi nasional konservatif di Amerika dan dalam masa pembuangan dia diundang untuk menyampaikan sesuatu. Di dalam salah satu statement dia bilang, ketika orang jahat, ini dalam konteks dia melihat Iran yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ketika orang jahat bergabung, maka kita orang baik harus bersatu sehingga mereka akan jatuh satu persatu. Mari kita berjuang, spodatso, berjuang untuk memelihara. Saudara, kata Teirin itu seperti guardian, penjaga. Untuk sekelompok-kelompok orang yang perlu kita bantu supaya kemudian tidak yang lemah ini dihancurkan oleh yang kuat. Sebuah perlindungan, perhatian, kepedulian dari kita yang memelihara itu pada satu objek, satu komunitas. Tentu seperti kita memelihara sebuah bunga, tanaman. Perlu kita berikan pupuk yang tepat, secara berkala memberikan air, sehingga kemudian ada pertumbuhan di dalam. Apa tujuan memelihara? Supaya gereja boleh makin hari makin besar. Bukan secara fisik, gereja secara non fisik. Sehingga ketika penyebaran terjadi, maka efisiensi pengabaran Injil, penjangkauan jiwa itu terjadi. Sehingga visi kita untuk mengasihi Allah, melayani sesama, menjangkau terhilang itu terjadi. Saudara, kita sadar seperti satu kutipan pendeta Yosua di gereja di Jakarta berkata demikian. Bahwa di gereja, maaf, tidak semuanya adalah orang-orang baik. Memang kita orang-orang berdosa. Kita semua orang-orang jahat yang Tuhan kumpulkan ada di gereja untuk boleh mengalami anugerah pertobatan dari Tuhan. Kita dulunya bukan orang baik. Kita dulunya adalah orang jahat yang kemudian diberikan anugerah untuk boleh datang duduk di gereja. Menikmati sebuah anugerah untuk berjuang bersama-sama dari antara beberapa orang-orang jahat ini. Dengan segala egosentris mereka, kita berkumpul untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Ayat 3 katakan, di dalam ikatan damai sejahtera kita memelihara kesatuan itu. Oleh sebab itu kita sadar bahwa kesatuan itu sangat penting.
Saudara, lebih mudah menciptakan perpecahan daripada memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera.